Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim di mana saja berada, dan kepada pengurus organisasi daripada Forum Ulama dan aktivis Islam di mana saja berada. Kita berjumpa lagi di Formula TV Channel. Yang hari ini kita masih membahas kelanjutan dari masalah manajemen kehidupan manusia. Di mana manajemen kehidupan manusia itu yang pertama itu adalah tugas hidup. Manusia di muka bumi ini punya pekerjaan, punya usaha, punya tugas hidup, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita bekerja sama Allah, tidak ada istilah PHK, tidak ada istilah pengangguran, tidak ada istilah pensiun. Kita akan pensiun, akan PHK dari pekerjaan kepada Allah, yaitu sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak ada istilah pengangguran kalau kita benar-benar bekerja kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak kuciptakan bangsa jin dan manusia kecuali ibadah kepada Allah. Dan ibadah kepada Allah sampai haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati, sampai kita meninggal dunia, kita mesti bekerja, beribadah, mengabdi kepada Allah. Tidak mungkin kita jadi pengangguran. Yang jadi masalah, kita sudah dipecat, di PHK, kita sudah kena pensiunan atau pengurangan tenaga kerja, sisa-sisa tenaga kita, pikiran kita, sisa-sisa umur kita, baru kita bekerja mengabdi kepada Allah Subhanallah. Karena rahmat Allah mendahului murkanya, innallaha ghafurur rahim, innallaha yuhibbut tawabina, Allah mencintai orang yang bertobat, dan Allah sangat kasih dan sayang kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tetap menerima untuk bekerja kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemarin sudah kita bahas tentang tugas hidup kita, yaitu ibadah kepada Allah. Kelanjutan dari manajemen hidup adalah aturan hidup. Ya, manusia hidup perlu diatur. Bagaimana jadinya apabila manusia di muka bumi ini, di negara manapun, bangsa manapun, itu apabila itu manusia tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan yang baku, tidak ada aturan yang mengatur kehidupan manusia, itu dipastikan kita manusia akan kembali ke zaman purba, ke zaman jahiliyah. H2ST, halal haram sikat terus. Semuanya akan menjadi pembenaran, tidak akan kita ketemu yang namanya kebenaran. Jadi kita manusia akan kembali ke zaman purba, sahabat muslim semuanya. Jadi penduduk bumi atau dunia itu akan kacau balau dengan tidak adanya aturan yang menjadi pegangan daripada kehidupan manusia itu sendiri. Salah satu contoh hal yang kecil, yang sepele, bagaimana kita berkendaraan, kita pakai motor atau mobil berjalan di jalan raya, apabila itu jalan raya tidak ada aturan undang-undang untuk mengatur tentang rambu-rambu lalu lintas, tentang lampu merah. Apabila itu tidak ada, udah dipastikan semua yang berkendara itu akan cepat dulu sampai. Semuanya pun akan berpikir seperti itu. Dan makanya penting untuk manusia itu ada aturan.
yang menjadi pegangan daripada kehidupan manusia. Karena manusia itu punya keinginan yang berbeda. Karena manusia itu punya pemahaman yang berbeda menurut akal dan pikirannya masing-masing. Kalau aturan itu berdasarkan keinginan, tidak akan mungkin dunia ini akan menjadi damai. Karena semua manusia punya keinginan berbeda. Pasti akan bertengkar, pasti akan terus berperang dan saling membunuh dan tidak ada yang bisa mendamaikan. Apabila manusia itu diatur berdasarkan pemahaman daripada akal pikiran yang berbeda, manusia punya daya paham, daya pikir atau akalnya punya kemampuan itu berbeda semua. Tidak bisa akal atau pikiran itu menjadi standar daripada aturan hidup manusia. Keinginan berbeda, pemahaman berbeda, suku bangsa berbeda, karakter setiap manusia pun berbeda. Dan inilah yang perlu diatur. Perlu ada aturan untuk mengatur seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Nah, sementara secara umum, secara global, aturan itu ada dua. Aturan yang memang turun dari langit, dari Allah sendiri yang ingin mengatur makhluknya. Yang kedua adalah aturan dari bumi, yaitu suatu aturan atau agama yang memang manusia yang menciptakan aturan atau agama itu sendiri. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah menurunkan aturan dari langit, dari Allah sendiri melalui para nabi dan rasulnya. Subhanallah. Dari mulai Taurat, Jabur, Injil, sekarang Al-Quran. Jadi hari ini kaum muslimin muslimat dan siapapun manusianya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan mengambil aturan hidup yang terakhir, yaitu kitab suci Al-Quran, karena di dalamnya terdapat perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Apakah tidak boleh dengan Taurat, dengan Zabur? Silakan aja. Cuman itu aturan yang terkandung di dalamnya sudah tidak sesuai lagi pada zamannya. Yang kedua juga itu aturan hanya pada suku bangsa tertentu, yaitu daripada suku bangsa Israel. Ya Bani Israel, hanya kepada suku bangsa Israel atau domba-domba Israel. Begitu juga kitab Injil, itu pun juga hanya untuk khusus bangsa Israel. Aturan hidup untuk bangsa Israel. Dan pada saat Islam hadir, Al-Quran hadir, mulailah Allah mengatur seluruh segi kehidupan manusia, dari mulai tidurnya, dari mulai berusaha, berdagang, sosial, politik, dan pertahanan dan keamanan. Apapun aktivitas manusia, disinilah mulai diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini Allah menyebutnya ya ayuhan nas, hai manusia. Bukan ya Bani Israel, bukan hai Bani Israel, atau bukan ya Bani Arabia atau bangsa Arab, tidak. Walaupun Islam diturunkan di negeri Arab, nabi yang berbahasa Arab. Tapi Arab belum tentu Islam. Islam tidak harus Arab. Subhanallah. Jadi ini Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah turunkan aturan untuk mengharmonisasikan ketertiban, keamanan, dan keadilan manusia yang ada di muka bumi dengan aturan, yaitu dinullah, dengan din, inna dina indallahil Islam. Allah telah menyempurnakan
daripada agama Allah yang terdulu, Taurat, Zabur, Injil, yaitu dengan Islam. Inna dina indallah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Allah meridhoi Islam menjadi agama sebagai aturan daripada seluruh segi kehidupan manusia, baik itu berpolitik, sosial, dan bersuku bangsa. Kepada kaum muslimin, muslimat di mana saja berada, tetapi untuk kita masuk ke dalam suatu sistem aturan yang namanya Islam, yaitu kita beragama Islam, itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Itu kembali lagi kepada hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita mendapatkan atau masuk ke dalam suatu sistem aturan Islam, intinya kita beragama Islam tidaklah mudah, subhanallah. Apa contohnya? Paman beliau Abu Thalib yang memelihara beliau Muhammad Rasulullah dari umur 8 tahun, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, menikah dengan Siti Khadijah, pamanda Abu Thalib, sampai beliau menjelang kerasulannya jadi rasul, pamanda Abu Thalib yang bertanggung jawab, yang membimbing beliau, subhanallah. Tetapi pada hari akhirnya, beliau paman Abu Thalib belum masuk dalam satu sistem aturan agama Islam. Intinya belum masuk beragama Islam. Berarti tidak mudah. Walaupun ada orang manusia hidup zaman Rasulullah, melihat dan bergaul dengan Rasulullah Muhammad, bahkan mungkin itu saudaranya, sahabatnya, sepupunya, bahkan daripada om-omnya atau paman-pamannya. Tapi kalau tidak mendapat hidayah dan taufik untuk masuk ke dalam Islam, tidak bisa. Islam itu mahal, saudara, subhanallah. Jadi bagi kita yang beragama Islam secara gratis, bersyukurlah. Bersyukurlah, subhanallah. Cuman karena cinta dan kasih sayangnya Muhammad Rasulullah SAW kepada pamanda, beliau menginginkan beliau masuk Islam sebelum kematiannya. Tetapi walaupun secinta-cinta baginda Muhammad Rasulullah, tidak bisa untuk memaksa daripada pamannya untuk masuk beragama Islam, tidak bisa. Bahkan Allah di dalam Al-Quran berfirman untuk mengingatkan Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya innaka la tahdi man ahbabta. Ya Rasulullah, innaka la tahdi, engkau tidak akan dapat memberikan petunjuk untuk siapapun yang engkau cintai untuk masuk ke dalam sistem aturan kehidupan agama Islam. Walakinnallaha, akan tetapi Allah lah yahdi, yang akan memberikan petunjuk siapa di antara manusia hambanya yang Allah akan masukkan ke dalam Islam, ke dalam sistem aturan kehidupan Islam. Mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasha. Subhanallah. Makanya sekali lagi sangat-sangat beruntung bagi kita yang hidup bukan pada zaman Nabi, zaman Rasulullah, tidak melihat Rasulullah, tidak hidup pada zamannya, bahkan bukan sanak famil atau saudaranya, tapi justru kita berislam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, subhanallah. Suatu saat para sahabat sedang sebagaimana biasa berkumpul untuk mendapatkan
pengetahuan, wejangan dari beliau Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara kita ini yang kau sayangi, kau cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah bersabda, ahbabi kaum lam yarauni, yaitu aku mencintai nanti di mana ada suatu kaum lam yarauni, tidak melihat ketemu aku, tidak bertemu berjumpa aku, bahkan bukan sanak famili aku, jauh dari aku. Bukan hidup pada zaman masa aku. Lam yaroni wa amanubi, mereka itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa amanubi. Ana lahum, ana saya dan mereka itu nanti di hari kiamat yang mereka jauh dari aku tapi mereka sangat beriman, berislam kepada Allah. Ana lahum bil aswak, aku nanti dekat seperti dekatnya dua jari ini di surga. Subhanallah. Siapa itu kaum itu? Ya ini kita-kita ini. Ya, kita-kita ini. Subhanallah. Jadi kepada kaum muslimin muslimat di mana saja berada, kita pentingnya manajemen kehidupan manusia, yaitu pertama tentang tugas hidup, kita ada pekerjaan selama di muka bumi mengabdi kepada Allah. Yang kedua itu kita harus punya aturan hidup, yaitu aturan hidup dari Allah sendiri, yaitu dengan masuk aturan agama Islam. Dan untuk masuk ke dalam Islam itu kita tidak mudah. Dan jagalah Islam dan keimanan kita yang sudah ada ini, jangan kita diamkan, jangan kita sia-siakan agama Islam yang ada pada diri kita, jangan sampai hilang, tercuri atau dirampok oleh setan atau iblis sehingga Islam, iman di dada kita menjadi hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian mudah-mudahan kita beragama Islam dan beriman kepada Allah sampai hari akhir nanti. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.